Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Momang Yusuf. Kali ini kita akan membahas dinamika gerak rotasi. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang gerak menggelinding. Nah, dalam materi kita ini, kita akan menerapkan atau menggunakan konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang kinematika gerak rotasi. Nah, penerapan itu kita akan gunakan dalam membahas sebuah contoh gerak yang berkaitan dengan gerak rotasi, yaitu gerak menggelinding. Gerak rotasi yang sangat familiar bagi kita tentu adalah gerak yang menggelinding tersebut. Ketika kita melihat roda kendaraan yang berjalan, roda mobil, roda sepeda, bola yang menggelinding, semua ini adalah contoh-contoh dari gerak rotasi yang sering kita dapatkan atau temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk memahami bagaimana sebenarnya gerak menggelinding itu, yang esensial dari gerak menggelinding, mari kita tinjau sebuah roda sepeda yang menggelinding seperti yang kita lihat ini. Ini ada sebuah roda sepeda, kita tinjau sebuah titik P, yaitu titik yang bersentuhan antara roda tersebut dengan permukaan tanah. Nah, pada saat roda ini menggelinding, maka yang terjadi adalah ketika titik P ini berpindah sejauh S, nah titik P ini sama saja dengan karena titik O, pusat rotasi dari pusat massa dari roda kita ini ada persis di atas titik P, maka ketika titik P berpindah sejauh S misalnya, itu setara atau sama saja kalau kita meninjau titik O-nya ini yang berpindah sejauh S. Ketika titik O ini berpindah sejauh S, jika roda ini menggelinding, maka panjang jarak ini yang kita nyatakan S, itu akan sama dengan lengkungan yang ditempuh oleh titik P ini selama dia bergerak rotasi pada roda. Jadi jika benda itu bergerak menggelinding, maka jarak S yang ditempuh oleh pusat massa ini, panjangnya itu sama dengan panjangnya lengkungan yang ditempuh oleh busur ini ketika dia bergerak. Jadi kalau benda ini bergerak menggelinding, maka garis merah ini yang terletak pada permukaan tanah, yaitu jarak perpindahan yang ditempuh oleh pusat massa ini, panjangnya akan sama dengan lengkungan yang ada di roda ini. Itu karakteristik utama dari gerak menggelinding. Nah, kita sudah tahu bahwa ketika sudut yang terbentuk ini, itu bisa kita hubungkan dengan panjangnya busur ini. Asalkan kita tahu jari-jari dari roda tersebut. Karena kita tahu bahwa panjang busur ini memenuhi hubungan jari-jari R dikali dengan sudut yang dibentuk oleh dua garis ini. Yaitu busur ini sama dengan R dikali theta. Nah, karena panjang busur ini sama dengan panjang perpindahan S ini untuk gerak menggelinding, maka ini boleh dikatakan sebagai syarat yang utama untuk gerak menggelinding. Jadi karakteristik dari gerak menggelinding haruslah berlaku bahwa panjang S ini harus sama dengan panjang lintasan ini. Panjangnya lengkungan ini tentu bisa kita peroleh dari persamaan standar yang sudah kita ketahui ketika kita menghubungkan antara kuantitas gerak rotasi dan gerak translasi. Panjangnya ini tidak lain adalah R dikali dengan sudut theta ini. Jadi S sama dengan R dikali dengan theta. Nah, kalau kita bagi dengan waktu persamaan kita ini,
Maka yang di ruas kiri ini akan memberikan kita kecepatan. Sedangkan di ruas kanan ini, kalau kita bagi dengan waktu, kita akan dapatkan hasil seperti ini. Jadi pada gerak menggelinding, karakteristiknya atau ciri utama atau syarat utama dari gerak menggelinding itu harus terpenuhi kondisi ini, yaitu kecepatan pusat massa dari benda yang bergerak menggelinding tersebut, Pkom, itu sama dengan jari-jari dikali dengan kecepatan sudutnya, R dikali dengan omega. Jadi semua titik yang ada di sini, di ujung dari benda yang menggelinding, di pinggir roda kita ini, itu sama dengan kecepatan titik pusat massanya. Semua titik yang ada di sini, kelajuannya sama dengan kelajuan titik pusat massa ini. Pkom sama dengan R kali omega. Atau kita juga bisa melihatnya bahwa jarak yang ditempuh oleh pusat massa, perpindahan pusat massa ini, panjangnya jarak yang ditempuh oleh pusat massa ini sama dengan lengkungan yang ditempuh atau lengkungan yang dibuat oleh garis warna merah ini. Itulah yang menjadi karakteristik gerak menggelinding. Kita bisa memandang gerak menggelinding ini sebagai kombinasi dari dua jenis gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi. Gerak rotasi berarti gerak berotasi pada sebuah sumbu rotasi tertentu. Jadi bayangkan roda kita ini tetap posisinya ini pada sumbu ini dan berputar terhadap sumbu di titik O ini dengan kecepatan sudut P sama dengan omega. Karena geraknya gerak menggelinding, maka kecepatan linear dari pusat massa kita ini akan sama dengan kecepatan atau kelajuan linear pada semua titik yang ada di pinggir roda ini. Jadi di sini Pkom, di sini juga Pkom tapi arahnya negatif. Di sini juga Pkom besarnya sama dengan kecepatan pusat massa tapi arahnya ke atas. Di sini juga kecepatan di titik ini sama dengan kecepatan pusat massa tapi arahnya ke bawah. Dan semua titik di roda kita ini memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan pusat massa. Jadi dia bisa kombinasi dari dua jenis gerak. Gerak menggelinding adalah kombinasi dari dua jenis gerak, yaitu kombinasi dari gerak rotasi murni dan gerak translasi. Kalau sebuah benda bergerak translasi, berarti semua bagian dari benda ini akan mengalami pergeseran dengan kecepatan yang sama. Di sini P pusat massa di titik ini, kecepatan di titik ini sama dengan kecepatan di pusat massa, sama juga dengan kecepatan di bagian bawah ini. Nah, gerak menggelinding adalah kombinasi dari kedua gerak ini. Sehingga kalau kita gabungkan gerak rotasi murni dengan gerak translasi murni ini, kita akan dapatkan hasil yang seperti ini. Dan inilah yang berlaku untuk gerak menggelinding. Tampak bagi kita bahwa pada gerak menggelinding, titik kontak di bagian bawah, yaitu yang bersentuhan antara benda tersebut dengan permukaan, ini hasilnya selalu sama dengan 0. Kecepatannya selalu sama dengan 0. Jadi antara bagian dari benda yang bergerak menggelinding dengan permukaan ini tidak pernah bergerak. Kecepatannya sama dengan 0. Nah, pusat massanya tentu memiliki kecepatan yang dinyatakan oleh persamaan R dikali dengan omega, kecepatan pusat massa ini. Dan untuk bagian atas di sini, kecepatan pada bagian atas ini tentu sama dengan 2 kali kecepatan pusat massanya. 2 kali dari kecepatan pusat massa, sebab kalau kita jumlahkan ini, tadi kita mengatakan bahwa gerak menggelinding adalah kombinasi dari dua jenis gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi. Ini gerak rotasi, ini gerak translasi. Kalau kita kombinasikan, untuk titik ini, kecepatan di titik ini adalah dinyatakan dengan Pkom pada saat dia mengalami gerak rotasi. Di gerak translasi, kecepatan di titik ini juga sama dengan Pkom.
Sehingga kalau kita jumlahkan untuk memperoleh gerak menggelinding, kecepatan yang di atas ini 2 kali kecepatan pusat massa ini. Nah, untuk kecepatan pusat massa, karena di sini kecepatannya sama dengan 0, pada saat roda ini berotasi murni, pusat massa tidak bergerak. Tetapi pada saat dia bertranslasi murni, pusat massa bergerak dengan kecepatan V, pusat massa tertentu, V com. Nah, kalau kita jumlahkan untuk mendapatkan gerak menggelinding, hasilnya adalah kecepatan pusat massa sama dengan V com. Ini V com ditambah dengan 0. Nah, untuk titik P yang di bawah di sini kecepatan titik P-nya pada saat dia bergerak berotasi murni minus V com. Di sini pada saat dia bertranslasi murni, kecepatannya V com, arahnya positif. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 0. Jadi gerak menggelinding itu bentuknya kira-kira seperti ini. Di bagian bawah di sini, titik pertentuan benda dengan permukaan, kecepatannya sama dengan 0. Pusat massanya memiliki kecepatan yang kita sebut dengan kecepatan pusat massa P com, sedangkan titik di bagian atas dari benda yang bergerak menggelinding tersebut, itu kecepatannya 2 kali kecepatan pusat massa tersebut. Nah, ini adalah foto dari sebuah roda yang bergerak menggelinding. Nah, kita lihat bahwa untuk bagian bawah di sini, ini kita bisa melihat dengan jelas jari-jari dari roda kita. Terali dari roda ini terlihat dengan jelas. Hal ini bisa terjadi kalau rodanya ini berada dalam keadaan diam. Sedangkan bagian atas di sini tampak jari-jarinya tidak bisa kita lihat, dia blur. Kenapa? Karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, ini bisa terjadi bagian atas ini blur dengan bagian bawah tidak blur, malah kelihatan jelas. Itu sebagai bukti bahwa untuk geraknya menggelinding, titik di bagian ini tidak bergerak. Kecepatannya sama dengan 0. Untuk di bagian bawah di sini, seperti yang kita dapatkan di sini. Sedangkan untuk daerah bagian atas di sini, daerah yang paling blur ini menunjukkan bahwa kecepatannya di titik ini lebih tinggi dibandingkan bagian yang lain. Karena menurut yang kita sudah lihat tadi, pada gerak menggelinding, kecepatan bagian puncak benda tersebut bagian atasnya itu 2 kali lebih besar daripada kecepatan pusat massa. Pusat massa ini kita lihat daerah di sini juga agak blur karena dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Bagian bawah di sini kelihatan jelas jari-jari rodanya itu karena bagian ini diam terhadap permukaan. Ini adalah bukti konkret bahwa pandangan kita mengenai gerak menggelinding yang merupakan kombinasi dari gerak rotasi murni dan gerak translasi murni adalah benar. Oke, teori untuk gerak menggelinding cukup sederhana pada prinsipnya yang itu tadi bahwa perpindahan pusat massa dari benda yang mengalami gerak menggelinding, jarak perpindahan titik pusat massa ini ketika benda itu bergerak menggelinding sama dengan panjang yang ditempuh oleh bagian titik lintasan atau lengkungan yang ditempuh oleh titik yang bersentuhan dengan tanah itu hingga jarak tertentu. Jadi jarak yang ditempuh oleh titik C ini sama dengan panjang perpindahan dari pusat massa untuk benda yang bergerak menggelinding. Kalau kita turunkan itu, maka kita akan peroleh syarat bahwa kecepatan pusat massa dari benda bergerak menggelinding itu sama dengan R dikali dengan omega, atau sama dengan jari-jari dikali dengan kecepatan sudut dari benda bergerak menggelinding tersebut. Nah, sebagai sebuah pandangan yang lain, kita bisa melihat gerak menggelinding sebagai gerak rotasi murni. Jadi tadi kita memandang gerak menggelinding sebagai kombinasi dari gerak rotasi murni ditambah dengan gerak translasi murni. Nah, sebagai alternatif yang lain, kita juga bisa memandang gerak menggelinding sebagai gerak rotasi murni. Jadi gerak menggelinding dipandang sebagai gerak rotasi murni.
tidak ada gerak translasinya. Nah, untuk memandangnya, untuk melihat gerak menggelinding sebagai gerak rotasi murni, situasinya kira-kira seperti ini. Titik sumbu rotasinya terletak pada titik yang bersentuhan dengan permukaan tanah, yang selalu nol. Nah, kita tahu bahwa pada gerak berotasi, sumbu rotasi itu adalah titik yang tidak pernah bergerak. Pada gerak menggelinding, kita tahu bahwa titik persentuhan benda tersebut dengan permukaan tempat dia menggelinding itu kecepatannya sama dengan nol, sehingga itu menjadi sumbu rotasi kalau kita memandang gerak menggelinding itu sebagai gerak rotasi murni. Jadi titik ini menjadi sumbu rotasinya. Nah, kecepatan linear dari setiap titik yang ada pada benda yang bergerak menggelinding tersebut itu ditunjukkan seperti dalam gambar kita ini. Di bagian tengah ini pusat massanya tentu saja memiliki kecepatan linear yang kita nyatakan dengan misalnya T com. Nah, di bagian puncak di atas ini tentu kecepatan linearnya akan lebih besar dibandingkan kecepatan linear di titik ini, karena kecepatan linear dihubungkan dengan kecepatan sudut dari benda yang bergerak rotasi itu dinyatakan dengan persamaan V kecepatan linear sama dengan R jari-jari dikali dengan omega kecepatan sudut dari gerak rotasi tersebut. Itu berarti semakin jauh dari pusat rotasi ini, semakin besar kecepatan linearnya. Sehingga kita lihat di sini pada puncak di atas ini, bagian puncak ini, kecepatan di titik ini jauh lebih besar dibandingkan kecepatan pada bagian ini, yaitu pada titik pusat massanya. Yaitu kita sudah lihat sebelumnya ketika kita memandang gerak menggelinding sebagai kombinasi dari gerak rotasi murni dengan gerak translasi. 2 kali kecepatan pusat massa. Dan titik yang lain memenuhi kecepatan seperti yang kita gambarkan. Jadi gerak menggelinding bisa kita pandang sebagai gerak rotasi murni. Sebagai gerak rotasi murni, titik pusat rotasinya diambil pada titik yang bersentuhan dengan permukaan. Yang kita tahu pada titik itu kecepatannya relatif terhadap permukaan itu sama dengan nol. Kecepatan sudut yang dialami oleh gerak menggelinding ini ketika kita menganggapnya sebagai gerak rotasi murni tentu sama dengan kecepatan sudut jika kita anggap dia berotasi dengan sumbu rotasi di pusatnya ini. Jadi ketika kita menganggap benda menggelinding itu sebagai gerak rotasi murni, maka Anda akan bertanya, sebagai gerak rotasi murni, berapa kecepatan sudutnya? Nah, kecepatan sudutnya itu sama dengan kecepatan sudut jika benda itu berotasi pada pusat massanya. Yaitu dia mengalami gerak rotasi murni pada pusat massanya. Nah, sebagai contoh dari gerak menggelinding ini, kita punya sebuah mobil, diameter ban sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam adalah 75 cm. Pertanyaan bagian A, berapakah kecepatan sudut ban terhadap porsi? Pertanyaan bagian B, jika saat mobil mulai direm hingga berhenti, ban melakukan putaran penuh sebanyak 30 kali, dengan catatan ban tidak slip, berapakah percepatan sudut ban? Dan yang ketiga, berapa jauh mobil berpindah selama pengereman tersebut? Nah, karena ban tidak slip dan mobil bergerak dengan kecepatan 80 km per jam, maka tentu ujung pada ban bersentuhan dengan permukaan jalan, permukaan aspal, itu juga bergerak dengan kecepatan linear sebesar 80 km per jam. Ini adalah contoh yang berkaitan dengan gerak menggelinding. Bagaimana menyelesaikan soal ini, Anda bisa lihat pada video ini. Jadi kita punya sebuah mobil yang bergerak
dengan kecepatan 80 km per jam, P sama dengan 80 km per jam, diameter dari ban yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam ini adalah D sama dengan 75,0 cm. Nah, sebelum kita melanjutkan menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita ubah besaran yang kita ketahui ini ke dalam sistem internasional. 80 km per jam ini kalau kita ubah menjadi meter per sekon, maka 80 ini kita harus kalikan pertama dengan 10 pangkat 3, yaitu 1 km sama dengan 10 pangkat 3 meter. Ini meter, lalu kita bagi dengan ini jam, 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Jadi kita peroleh 80.000 dibagi dengan 3.600 meter per sekon. Jadi kecepatan ban, dalam hal ini mobil kita yang kecepatannya 80 km per jam, ini kita ubah menjadi 80.000 per 3.600 meter per sekon. Kalau kita selesaikan ini, kita akan memperoleh dalam bentuk pecahan, saya ubah dalam bentuk pecahan, 2/9 kali 100 meter per sekon. Jadi Anda bisa mengalihkan atau menghitung sehingga diperoleh bentuk yang bukan bentuk pecahan. Dengan menggunakan kalkulator kita bisa menghitung 2 dibagi 9 dikali 100 meter per sekon. Tapi kali ini saya menuliskannya dalam bentuk pecahan. Diameter ban 75 cm kita ubah ke dalam satuan meter, 75 kali 10 pangkat minus 2 meter. Yang kita ingin hitung, yang pertama adalah berapa kecepatan sudut ban terhadap poros. Jadi kecepatan sudut ban terhadap poros, kecepatan sudut kita simbol dengan omega, ini sama dengan berapa. Kemudian yang kedua, jika saat mobil mulai direm hingga berhenti, ban melakukan putaran penuh sebanyak 30 kali. Jadi ban melakukan putaran penuh sebanyak 30 kali. Ini berarti putaran penuh ini adalah perpindahan sudut. Jadi delta theta, perpindahan sudutnya ini sama dengan 30 kali. 30 kali ini setara dengan 30 kali putaran penuh, berarti 30 kali dikali dengan 2pi radian. Karena 1 kali putaran penuh sama dengan 2pi radian. Jadi 30 kali, kalau kita kalikan menjadi 2pi radian, kita akan memperoleh 30 kali ini setara dengan 60pi radian. Jadi jika saat mobil mulai direm hingga berhenti, jadi mobil direm hingga berhenti, ban melakukan putaran 30 kali, itu berarti perpindahan sudutnya 30 kali putaran yang setara dengan 60 pi radian. Jadi setara dengan 60 pi radian. Berapa percepatan sudut ban? Jadi kita ingin menghitung berapa percepatan sudut dari ban ini dengan situasi ini. Jadi alfa sama dengan berapa? Jadi pada saat ban yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 80 km per jam atau 2/9 kali 100 meter per sekon direm. Selama pengereman itu, perpindahan sudut yang ditempuh oleh ban ini adalah 6 pi radian sampai dia berhenti. Kita ingin menghitung berapa percepatan sudut dalam situasi seperti itu. Itu bagian C. Kemudian bagian B. Kemudian bagian C yang ditanyakan adalah berapa jauh mobil berpindah selama pengereman. Perpindahan mobil berarti kita katakan dengan S. Berapa jauh mobil berpindah selama pengereman ini. Ini adalah contoh soal yang berkaitan tentang gerak menggelinding. Jadi pada saat
mobil direm, ban dianggap tidak tergelincir, atau dengan kata lain ban tidak slip. Jadi soal ini berbicara tentang gerak menggelinding yang dialami oleh roda ban mobil tersebut. Nah, mobil bergerak dengan kecepatan 80 km per jam atau 29 atau 2 per 9 kali 100 meter per sekon. Itu berarti ban mobil kita, bagian salah satu ujungnya di sini, ini bergerak dengan kecepatan yang sama dengan ini. V sama dengan 2 per 9 kali 100 meter per sekon. Nah, pertanyaan bagian pertama, berapa kecepatan sudut dari ban kita ini? Kita tahu R-nya ban kita adalah 1/2 dari diameter. Jadi R adalah 1/2 dari diameter. Jadi kita bisa tuliskan R sama dengan 1/2 dikali 75 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini sama dengan 37,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, pertanyaan bagian A ini dengan mudah kita jawab karena kita tahu hubungan antara kecepatan linear titik yang ada di roda ini, V yang kita ketahui kecepatan linearnya, dengan kecepatan sudut yang dialami oleh roda. Jadi kita sudah tahu hubungan antara kecepatan sudut omega ini dengan kecepatan linear titik yang ada pada roda ini, yaitu V sama dengan R dikali dengan omega. Karena kita tahu V, omega dengan mudah bisa kita hitung, omega sama dengan V per R. V adalah 2 per 9 kali 100 dibagi dengan R, R-nya adalah 37,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kita bisa hitung dengan mudah dengan menggunakan kalkulator. Kita akan memperoleh nilai sekitar 59 radian per sekon. Jadi kecepatan sudut dari roda kita ketika dia bergerak dengan kecepatan 2 per 9 kali 10 meter per sekon itu sama dengan sekitar 59 radian per sekon. Sekarang bagian B. Dari kecepatan ini 2 per 9 kali 100 kali 10 pangkat 2 meter per sekon, kecepatan awal roda ini kemudian direm. Jadi kecepatan awal roda ini adalah 2 per 9 kali 100 meter per sekon, dia direm. Direm berarti akan mengalami perlambatan baik kecepatan linear maupun kecepatan sudutnya. Nah, dalam selang waktu pengereman tersebut, putaran yang ditempuh oleh roda ini sebanyak 30 kali, yang setara dengan perpindahan sudut sebesar 60 pi radian. Kita ingin menghitung berapa percepatan sudut untuk situasi ini. Jadi, untuk bagian B, kita ketahui delta theta. Delta theta 60 pi radian. Dan kita ketahui kecepatan sudut awal omega 0 dari roda kita adalah ini 59 radian per sekon. Dan kita ingin menghitung berapa percepatan sudutnya setelah roda ini berhenti. Berarti berapa percepatan sudut setelah omega T 0. Nah, dari besaran-besaran ini kita bisa menentukan berapa percepatan sudut karena kita pernah mempelajari persamaan yang menghubungkan antara perpindahan sudut, kecepatan awal, kecepatan akhir, dan percepatan sudut yang kita mau hitung, yaitu omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah dengan 2 alfa dikali dengan perpindahan sudut. Semua besaran ini diketahui kecuali alfa yang kita mau hitung. Jadi kita bisa menuliskan persamaan ini untuk alfa menjadi alfa sama dengan percepatan sudut sama dengan omega T kuadrat dikurangi dengan omega 0 kuadrat dibagi dengan 2 kali delta theta. Omega T kita inginkan adalah 0 karena roda berhenti. Berarti ini sama dengan 0 dikurangi dengan omega 0 kuadrat, kita sudah dapatkan kecepatan
sudutnya pada saat di situasi ini adalah 59 radian per sekon, 59 pangkat 2, dibagi dengan 2 dikali dengan delta theta 60 pi radian. Ini sangat mudah kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Kita akan peroleh alfa sama dengan 59 pangkat 2 ini menjadi 3481 dibagi dengan 2 kali 60 120, ini 120 dikali dengan pi. Pi nilainya adalah 3,14. Kita kalikan 120 dikali 3,14, kemudian hasilnya ini membagi bagian di atas ini, kita akan peroleh alfa sama dengan sekitar minus 9,2 radian per sekon kuadrat. Jadi percepatan sudutnya minus 9,2 radian per sekon. Tanda minus ini menunjukkan bahwa roda ini mengalami pengurangan kecepatan sudut, perlambatan, tanda minus. Jadi alfa kita sudah dapatkan sebesar 9,2 radian per sekon. Tanda minus menunjukkan bahwa kecepatan sudut kita semakin berkurang dari nilai awal 59 radian per sekon, berkurang, sehingga setelah menempuh 60 pi radian perpindahan sudut, akhirnya kecepatan sudut akhirnya menjadi 0. Nah, percepatan yang diperlukan untuk menghentikan mulai dari kecepatan sudut 59 radian per sekon menjadi 0 setelah menempuh perpindahan sudut sebesar 60 pi radian adalah sebesar 9,2 radian per sekon kuadrat. Oke, kita tinggal menyelesaikan soal yang ketiga. Berapa perpindahan dari roda tersebut? Nah, karena ini adalah gerak menggelinding tanpa tergelincir, maka perpindahan pusat massa dari roda ini kita sudah tahu S perpindahannya itu tidak lain sama dengan R dikali dengan theta. Dalam hal ini theta ini adalah perpindahan sudut yang dialami oleh roda kita ini. Nah, karena perpindahan sudutnya adalah 60 pi radian dan R-nya kita ketahui 37,5 kali 10 pangkat minus 2 meter, ini dengan mudah bisa kita hitung. R 37,5 kali 10 pangkat minus 2 dikali dengan theta perpindahan sudut yaitu 60 pi radian. Sekali lagi dengan menggunakan kalkulator menjadi andalan kita bisa menghitung 37,5 kali 10 pangkat minus 2 dikali dengan 60 dikali dengan pi. Pi nilainya 3,14. Dengan menggunakan kalkulator kita akan memperoleh nilai 7065 kali 10 pangkat minus 2 yang bisa kita tuliskan menjadi 70,7 meter. Inilah perpindahan dari roda kita ini. Jadi dengan perpindahan sudut sebesar 60 pi radian, roda kita ini berpindah secara translasi bergeser sejauh 70,7 meter. Itulah cara menyelesaikan soal yang sudah kita lihat. Cukup sederhana karena hanya mempertegas atau memperjelas konsep yang kita pelajari pada materi sebelumnya, termasuk pada materi tentang gerak menggelinding. Bagaimana dengan soal yang seperti ini? Kita punya gulungan besar tali di lantai dengan ujung tali yang berada di atas seperti dalam gambar ini. Jadi ini adalah gulungan tali dengan ujungnya ini dipegang oleh orang. Seseorang memegang ujung tali tersebut dan berjalan sejauh L, orang ini berjalan sejauh L. Gulungan tali menggelinding tanpa slip di belakang orang tersebut
Pertanyaannya adalah berapa panjang tali yang keluar dari gulungan. Jadi pada saat tali ini ditarik, orang menarik tali ini, pertanyaannya adalah berapa panjang tambahan tali yang keluar dari gulungan. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa jauh pusat massa gulungan berpindah. Nah, meskipun relatif sederhana, soal ini membutuhkan pemahaman yang baik dari kita tentang gerak menggelinding itu seperti apa. Untuk lebih jelasnya bagaimana penyelesaian soal ini, kita bisa lihat pada video selanjutnya. Ini ada gulungan tali yang terletak pada lantai. Di bagian atas ini, bagian tali yang terletak pada bagian atas dari gulungan ini, pada ujungnya di sini dipegang oleh seseorang yang menarik tali ini. Jadi ini ada seorang yang menarik tali. Orang ini berjalan sejauh L. Dia berjalan sejauh L ke depan sambil memegang ujung tali yang dililitkan pada gulungan tali ini. Tali karena ditarik oleh orang ini akan bergerak menggelinding tanpa slip. Jadi geraknya adalah gerak menggelinding tanpa slip. Jadi gulungan ini menggelinding tanpa slip pada saat ujung tali ditarik oleh orang ini. Kita ingin menghitung berapa panjang tali yang keluar. Jadi pada saat tali ditarik, berapa gulungan tali yang keluar di sini. Ini L yang keluar dari sini berapa pada saat ditarik. Kemudian berapa jauh pusat massa ini, berapa jauh pusat massa gulungan berpindah. Nah, kita tahu bahwa pada saat gerak menggelinding tanpa slip terjadi, maka kecepatan dari semua titik yang ada di pinggir ini, di ujung gulungan tali ini, kecepatan linearnya sama dengan kecepatan pusat massanya atau P-com yang kita sudah tuliskan dalam slide P-com atau kadang-kadang juga P pusat massa. Jadi semua titik di pinggir tali ini akan memiliki kecepatan linear yaitu sama dengan P-com. Ini P-com, di atas di sini juga ada P-com. Nah, kecepatan ini adalah kecepatan relatif terhadap titik pusat massa. Karena gulungan tali ini berpindah atau bergerak karena dia menggelinding dengan kecepatan pusat massa yang sama dengan P-com juga, maka untuk bagian yang di atas ini, titik yang ada di atas ini akan memiliki kecepatan 2 kali P-com. Jadi kecepatan titik di bagian atas ini besarnya 2 kali kecepatan pusat massa. Ini sudah kita lihat pada slide kita ketika kita memandang gerak menggelinding ini sebagai gabungan dari gerak rotasi murni dan gerak translasi murni. Jadi pada bergerak menggelinding, kecepatan linear dari setiap titik yang ada di pinggir roda ini, kalau kita anggap ini sebagai roda, itu besarnya sama dengan kecepatan pusat massa. Itu sudah menjadi trademark atau sudah menjadi ciri khusus dari gerak menggelinding. Jadi kecepatan linear semua titik di sini itu sama dengan kecepatan pusat massa P-com. Kecepatan ini relatif terhadap titik pusat massa itu sendiri. Nah, karena benda yang menggelinding ini juga berpindah dengan kecepatan pusat massa yang sama dengan kecepatan pusat massanya. Jadi benda ini ketika dia menggelinding, dia juga berpindah. Kecepatannya berpindah sama dengan kecepatan pusat massanya yaitu P-com.
Kecepatan pusat massa ini diukur terhadap titik acuan, titik pertentuan dengan tanah ini. Oleh karena itu, pada bagian atas di sini, karena titik yang di atas ini memiliki kecepatan P, terhadap titik pusat massa, sedangkan titik pusat massa ini sendiri berpindah dengan kecepatan P, terhadap tanah, maka titik yang di atas ini memiliki kecepatan 2 kali P. Nah, karena titik ini dihubungkan oleh tali, dipegang oleh orang, maka kecepatan orang ini juga sama dengan kecepatan yang dialami oleh titik yang ada di puncak gunungan itu. Jadi orang ini akan bergerak juga dengan kecepatan yang sama, yaitu 2 P. Nah, dengan kecepatan 2 P, orang ini berpindah sejauh L. Sekarang, berapa panjang tali yang keluar mengulur dari gulungan kita ini? Tentu saja pada saat orang ini berpindah sejauh L dengan kecepatan 2 kali P, maka pusat massa ini akan berpindah ke sebelah kiri sejauh 1/2 L. Jadi perpindahan dari pusat massa ini akan bergerak ke kiri sejauh 1/2 L. Mengapa 1/2 L? Karena kecepatan pusat massa ini dengan kecepatan yang di atas di sini 2 kali kecepatan puncak ini dengan kecepatan 2 kali dari kecepatan pusat massa ini. Sedangkan kecepatan yang di atas ini sama dengan kecepatan orang. Ketika orang ini dengan kecepatan 2 kali kecepatan pusat massa berpindah sejauh L, tentu saja perpindahan yang dialami oleh pusat massa ini 1/2 dari ini, karena kecepatan untuk perpindahan L ini adalah 2 P. Ini 1/2-nya, maka perpindahan untuk pusat massa hanya 1/2 L. Nah, jadi perpindahan pusat massa adalah 1/2 L. Ini salah satu pertanyaan yang kita akan jawab, sudah terjawab, bahwa titik pusat massa berpindah sejauh 1/2 L. Sekarang ingat pada gerak menggelinding bahwa perpindahan pusat massa S ini itu sama dengan lengkungan atau kita sebut lengkungan pada slide, lengkungan, panjang lengkungan yang dibuat oleh roda ini. Jadi perpindahan pusat massa sama dengan panjang lengkungan atau busur yang dilakukan oleh pusat roda tersebut. Karena tali ini terlilit dalam busur roda kita ini, itu berarti panjang tali yang keluar menjulur setelah ditarik dengan kecepatan 2 P oleh orang ini yang berpindah sejauh L, maka panjang tali yang tambahan yang terjulur di sini juga pasti sama dengan perpindahan dari pusat massa kita ini. Dan kita sudah tahu bahwa perpindahan pusat massa adalah 1/2 L. Sehingga panjang tali yang terulur, ini juga akan sama dengan 1/2 L. Jadi secara sekilas soal kita ini cukup sederhana, tetapi membutuhkan pemahaman yang baik tentang konsep dari gerak menggelinding tersebut. Itulah cara menyelesaikan soal yang baru saja kita lihat, sederhana tetapi sekali lagi menuntut pemahaman kita tentang gerak menggelinding.